Jumlah anak dengan gangguan spektrum autisme di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data terkini memperkirakan bahwa lebih dari 500.000 anak telah terdiagnosis autis, yang menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan layanan pendidikan dan intervensi yang lebih tepat sasaran. Salah satu tantangan utama yang dihadapi anak autis adalah keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal. Anak autis nonverbal mengalami kesulitan dalam mengungkapkan maksud maupun mengikuti petunjuk untuk melakukan suatu aktivitas. Di sisi lain, anak-anak dengan tunagrahita sedang hingga berat juga mengalami hambatan dalam memahami urutan atau prosedur langkah-langkah dalam menjalankan aktivitas sederhana, seperti mencuci tangan atau memakai pakaian, sehingga mereka membutuhkan bimbingan visual yang konsisten dan mudah difahami. Kondisi serupa juga ditemukan di SLB Negeri Jenangan, di mana terdapat banyak peserta didik autis dan tunagrahita sedang hingga berat yang mengalami kesulitan serupa. Latar belakang inovasi. Selamat datang di kegiatan Bima Sakti SLB Negeri Jenangan. Berdasarkan data internal, lebih dari 80% peserta didik SLB Negeri Jenangan dengan autisme di sekolah ini merupakan nonverbal, yang artinya mereka belum mampu menggunakan bahasa lisan untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan, atau emosinya. Sementara itu, lebih dari 50% peserta didik tunagrahita di SLB Negeri Jenangan berada pada kategori sedang hingga berat. Mereka menunjukkan hambatan dalam kemampuan berpikir, memahami instruksi, serta mengingat urutan langkah-langkah dalam aktivitas harian. Proses komunikasi antar anak penyandang disabilitas yang berbeda seperti antara anak autis, tunagrahita, dan tunarungu juga masih sangat terbatas. Ketika mereka tidak memiliki sistem komunikasi yang bisa dipahami bersama, maka interaksi sosial menjadi sangat minim. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi yang mampu menjembatani kebutuhan komunikasi ini, sekaligus menjadi alat bantu belajar yang mudah digunakan oleh anak dan guru. Sekolah memilih metode komunikasi PECS, Picture Exchange Communication System, sebagai salah satu solusi yang dipilih untuk memecahkan permasalahan ini. Untuk mewujudkan solusi tersebut, sekolah membuat pembaharuan inovasi, yaitu Bima Sakti, bimbingan komunikasi visual kata untuk disabilitas. Melalui Bima Sakti diharapkan dapat menjadi solusi nyata untuk memperkuat komunikasi visual, meningkatkan kemandirian, dan mempererat interaksi sosial antar peserta didik di SLB Negeri Jenangan. Penjaringan ide. Peserta didik SLB Negeri Jenangan menghadapi tantangan besar dalam hal komunikasi, khususnya pada anak dengan autisme nonverbal dan tunagrahita sedang hingga berat. Misalnya, dalam kegiatan sederhana seperti mencuci tangan atau membuat minuman, anak-anak ini membutuhkan panduan visual konkret agar bisa mengikuti prosesnya secara berurutan. Tanpa media pendukung yang sesuai, mereka akan mengalami kesulitan untuk belajar mandiri dan mengembangkan keterampilan hidup sehari-hari. Pemilihan ide. Inovasi Bima Sakti ini menyediakan sistem komunikasi alternatif yang efektif dan aplikatif. Dengan mengadaptasi metode PECS, Picture Exchange Communication System, Bima Sakti memungkinkan anak-anak untuk menyampaikan keinginannya melalui kartu gambar yang sederhana dan mudah dikenali. Hal ini menjawab kebutuhan anak yang tidak mampu mengekspresikan diri secara lisan, sehingga meminimalkan kesalahpahaman antara anak, guru, maupun orang tua. Selanjutnya, inovasi Bima Sakti membantu pengembangan kemandirian anak melalui panduan visual prosedural. Gambar visual dirancang secara sistematis dalam urutan langkah-langkah yang mudah diikuti, sehingga anak dapat memahami prosedur kegiatan seperti mencuci tangan, menggosok gigi, atau membuat minuman tanpa harus bergantung pada instruksi verbal yang berulang. Manfaat yang diperoleh dari inovasi Bima Sakti ini bagi peserta didik berkebutuhan khusus: 1. Meningkatkan aksesibilitas komunikasi. 2.
mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meningkatkan kemampuan sosial dan interaksi. Dampak inovasi Bima Sakti. 1. Peserta didik lebih mampu menyampaikan keinginannya secara mandiri. 2. Meningkatnya tingkat kemandirian dalam aktivitas sehari-hari.